Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idio Pududuta Aditya Sanosa. Di sini saya akan menyajikan video tentang kelainan pada kromosom. Nah, di sini kelainan pada kromosom juga dibedakan dari beberapa bagian, dan saya juga akan menjelaskan contoh penyakit dan juga penyebab dan serta cara pencegahan. Nah, mari kita lihat videonya. Topik yang dibahas kali ini adalah tentang kelainan kromosom, penyebab kelainan kromosom, dan ketiga adalah cara pencegahan kelainan dari kromosom. Kelainan kromosom dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan struktur kromosom dan perubahan jumlah kromosom. Perubahan struktur kromosom dapat dibedakan menjadi 4 hal, yaitu yang pertama ada delesi, yang kedua duplikasi, yang ketiga inversi, dan yang keempat adalah translokasi. Yang pertama itu adalah delesi. Delesi atau defisiensi merupakan peristiwa hilangnya sebagian kromosom karena kromosom tersebut patah. Potongan kromosom yang tidak memiliki sentromer akan tertinggal dalam anafase dan hancur dalam plasma. Kromosom dapat patah di satu tempat dekat ujung kromosom, sehingga bagian ujung kromosom terbuang. Atau dapat terjadi kepatahan di dua tempat, dan mengakibatkan hilangnya suatu segmen di bagian tengah kromosom. Jika delesi terjadi terlalu banyak, kehilangan gen biasanya mengakibatkan kematian dalam kandungan, maupun segera atau setelah lahir. Namun dalam beberapa kasus, bayi masih dapat hidup cukup lama tetapi dengan kelainan-kelainan fenotip. Delesi kromosom dapat disebabkan oleh pemanasan radiasi, virus, atau bahan kimia. Pada delesi mengakibatkan beberapa penyakit. Yang pertama yaitu cry du cat, yang berarti teriakan kucing atau tangisan kucing. Dan kondisi itu dinamakan demikian karena membuat bayi yang terkena menangis bernada tinggi yang terdengar seperti suara seekor kucing. Tangisan ini terdengar segera setelah bayi lahir dan berlangsung selama beberapa minggu, kemudian menghilang. Sindrom ini ditemukan pada 1 di antara 20.000 dan 1 di antara 50.000 bayi. Sindrom cry du cat disebabkan oleh penghapusan bagian dari lengan pendek kromosom 5, menyebabkan terjadinya penghapusan ini tidak diketahui, tetapi pada sebagian besar kasus diperkirakan penyebabnya adalah hilangnya satu keping kromosom 5 pada saat pembentukan sel telur atau sperma. Kasus lainnya terjadi karena salah satu orang tua membawa kromosom 5 yang telah mengalami translokasi atau penyusunan ulang individu. Pada cry du cat memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah tangisan bernada tinggi seperti suara kucing, berat badan lahir yang rendah dan pertumbuhan yang lambat, kepalanya kecil, wajah asimetris dan mulutnya tidak dapat menutup rapat, hidungnya lebar, lehernya pendek, hipertelorisme atau kedua mata terpisah jauh, fisura palpebra atau mata sipit ke bawah, mikrognathia, rahang kecil, letak telinga lebih rendah, skin tag di depan telinga, di sela jari kaki maupun tangan terdapat kulit tambahan seperti selaput atau jari-jarinya menyatu. Semikris, garis tengah pada telapak tangan hanya satu. Berikutnya keterbelakangan mental, perkembangan kemampuan motoriknya lambat atau tidak lengkap, dan yang terakhir sering disertai kelainan jantung. Yang berikut adalah Wolff-Hicrom syndrome. Kelainan ini disebabkan oleh penghapusan parsial dari lengan pendek kromosom 4. Individu yang mengalami kelainan Wolff-Hicrom syndrome memiliki ciri-ciri terhambatnya pertumbuhan,
keterbelakangan mental yang mendalam, dan fitur wajah yang khas dengan luas hidung datar dan dahi yang tinggi. Berikutnya, Jacobson Syndrome. Sindrom Jacobson juga dikenal sebagai gangguan penghapusan terminal kromosom 11. Hal ini dapat menyebabkan cacat intelektual, penampilan wajah yang khas, dan berbagai masalah fisik termasuk cacat jantung. Sindrom ini pertama kali diidentifikasi oleh Dr. Denmark Petra Jacobson dan diyakini terjadi pada sekitar 1 dari setiap 100.000 kelahiran. Sindrom ini merupakan gangguan yang sangat langka. Perubahan struktur kromosom berikutnya disebabkan oleh duplikasi. Duplikasi adalah peristiwa bahwa suatu bagian kromosom mempunyai gen berulang akibat pertambahan panjang suatu lengan kromosom. Kelainan ini ditulis dengan tanda plus atau 18q+. Adisi dapat terjadi karena pertambahan materi yang sudah ada atau perubahan pengulangan. Peristiwa duplikasi dapat ditemukan pada lalat buah, Drosophila melanogaster, lalat normal bermata bulat, lalat mutan bermata sempit. Hasil dari duplikasi pada kromosom means X. Penyebab dari perubahan struktur kromosom berikutnya yaitulah inversi. Kelainan ini jarang ditemukan. Pada inversi, kromosom mempunyai urutan gen yang terbalik karena terjadinya perputaran kromosom 180 derajat. Penyebab dari perubahan struktur kromosom yang terakhir adalah translokasi. Translokasi terjadi ketika bagian segmen kromosom berpindah ke kromosom lain. Beberapa macam translokasi seperti translokasi G per G, yaitu translokasi antara kromosom 22/21, atau translokasi D per G, yaitu translokasi antara kromosom 14 atau 15 dengan kromosom 21. Dan yang kedua, selain perubahan struktur kromosom, juga ada perubahan jumlah kromosom. Perubahan jumlah kromosom ada dua, yaitu euploid, yaitu suatu keadaan di mana jumlah kromosom yang dimiliki oleh suatu makhluk merupakan kelipatan dari kromosom dasarnya. Dan yang kedua adalah aneuploid. Ialah suatu keadaan di mana suatu organisme kekurangan atau kelebihan kromosom tertentu. Perubahan jumlah kromosom mengakibatkan beberapa penyakit. Yang pertama yaitu sindrom Down. Trisoma 21 atau yang disebut sindrom Down adalah kelainan kromosom yang paling sering terjadi dengan frekuensi 1 dari 700 bayi lahir dan bahkan lebih sering terjadi pada ibu hamil pada usia 35 tahun ke atas. Pada penerima sindrom Down terdapat 3 untai kromosom 21. Jumlah kromosom 21 yang berlebihan mengakibatkan gejala-gejala seperti retardasi mental, kelainan jantung bawaan, berat badan bayi yang kurang normal, pendengaran dan penglihatan berkurang, otot-otot melemah. Ciri-cirinya yaitu yang pertama adalah EQ rendah, yang kedua tubuh pendek, ketiga kepala lebar, keempat wajah membulat, kelima kelopak mata memiliki lipatan epikanthus mirip orang oriental, yang keenam mulut selalu terbuka. Yang kedua adalah sindrom trisomi 18 atau sindrom Edward. Trisomi 18 atau sindrom Edward disebabkan oleh adanya 3 untaian kromosom 18 pada tiap sel penderita. Berlebihnya jumlah kromosom 18 ini jarang terjadi dengan frekuensi 1 dari 1.500 bayi yang lahir, dan gejala adalah retardasi mental berat, gangguan pertumbuhan, ukuran kepala dan pinggul yang kecil, dan kelainan pada tangan dan kaki. Sindrom ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kelainan pada banyak alat tubuh. Yang kedua, telinga rendah. Ketiga, rahang bawah rendah. Keempat, mulut kecil. Kelima, tuna mental. Keenam, ginjal dobel.
Ketujuh, tulang dada pendek. 8. Hanya dijumpai pada anak-anak. Pada dewasa tidak pernah karena mengakibatkan kematian. Faktor penyebab kelainan kromosom antara lain, yang pertama adalah ibu yang berumur saat kehamilan. Saat usia seorang wanita memasuki usia 40 tahun, ia memiliki resiko tinggi dalam menjalankan kehamilan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk calon bayi. Berbeda dengan laki-laki yang terus memproduksi sperma baru sampai umur berapapun, wanita tidak akan memproduksi sel telur baru terus-menerus selama masa hidupnya. Oleh karena itu, sel telur pada wanita yang berusia lebih dari 40 tahun lebih rentan mengalami kerusakan daripada sel telur wanita yang berusia 20-30 tahun. Dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Bisa seperti merokok, paparan radiasi bebas, paparan sinar UV, radioaktif seperti pada sinar HP, loncatan energi listrik, dan lain-lain. Pencegahan kelainan kromosom dapat dilakukan dengan cara tes pemeriksaan kromosom. Tes diagnosis atau tes kromosom dengan pemeriksaan awal pada umumnya sudah bisa dilakukan di usia kehamilan 11-20 minggu. Tes diagnosis, tes kromosom atau screening yang dapat ibu hamil lakukan adalah dengan cara pemeriksaan USG, tes darah, atau kombinasi keduanya. Pemeriksaan ultrasound atau USG dapat mendeteksi adanya kelainan fisik seperti spina bifida. Sedangkan tes darah dapat membantu menemukan risiko kelainan bawaan seperti anemia sel sabit. Kombinasi kedua tes tersebut dapat membantu menemukan adanya risiko kelainan. Salah satunya seperti Down syndrome. Dengan mengetahui kemungkinan ada atau tidak adanya kelainan kromosom pada bayi di dalam kandungan, tes ini akan memberi calon orang tua waktu untuk mempersiapkan kelahiran bayi dengan kondisi berkebutuhan khusus. Alternatif tes diagnosis lainnya antara lain, yang pertama ada amniocentesis, yang kedua adalah deteksi AFV, yang berikutnya adalah chorionic filosampling, yang berikutnya adalah prosedur dengan bantuan USG, yang terakhir adalah fetal blood sampling.